ada satu kata yang baru yang ditambahkan ke dalam kamus bahasa Inggris. Kata itu adalah post-truth. Post-truth. Yang kalau dilihat dari kata per kata itu artinya kebenaran yang terlewatkan atau setelah, atau post artinya setelah kebenaran. Di dalam penggunaan istilah post-truth itu kamus bahasa Inggris mengatakan sebagai berikut, menjelaskan. Post-truth adalah hal-hal yang berhubungan dengan situasi di mana fakta-fakta yang objektif tidaklah berpengaruh di dalam membentuk opini publik yang tertarik kepada kepercayaan emosi dan kepercayaan pribadi. Itulah post-truth, di mana fakta-fakta kebenaran tidak dianggap, tetapi sesuatu yang menarik perhatian, yang menarik emosi, itulah yang diikuti oleh orang banyak. Saudara, kata ini muncul oleh karena di zaman sekarang orang lebih tertarik kepada hal-hal yang mereka suka dengar, hal-hal yang mereka ingin lakukan, hal-hal yang mereka ingin miliki, hal-hal yang mereka impikan untuk terjadi, padahal itu belum tentu benar. Dan dalam banyak hal itu tidak benar. Disinilah hoax atau cerita-cerita palsu, kisah-kisah palsu berperan. Sehingga hal-hal yang menyesatkan sangat mudah tersebar dan dipegang oleh orang banyak. Dan apa dampaknya? Saudara bisa bayangkan. Sama seperti, mari kita membangun rumah. Kita membangun rumah yang megah. Dan kemudian datang seorang mengatakan, oh ya kita bisa memiliki rumah yang megah. Berapa dana yang dibutuhkan? Oh, yang dibutuhkan 2 miliar. Oh, tapi uang saya cuma punya 1 miliar. Oh, enggak apa-apa. Dengan begitu meyakinkan, orang ini mengungkapkan dan menceritakan ataupun menjelaskan bahwa 1 miliar itu cukup. Dan kemudian diberikanlah uang 1 miliar ini. Dan apa yang terjadi? Dalam perhitungan yang nyata harusnya 2 miliar. Tetapi hanya 1 miliar yang digunakan. Dengan keyakinan bahwa ini akan bisa. Apa yang terjadi? 2 hal yang kemungkinan terjadi. Baru setengah jalan bangunan ini berhenti. Tidak selesai. Atau bisa saja selesai. Tetapi dengan bangunan yang mudah runtuh. Kesia-siaan dan kehancuran. Tetapi oleh karena itu menyenangkan di telinga. Oleh karena itu sesuai dengan impian kita. Maka hal yang palsu dipegang dan dipercaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus berhati-hati dengan hoax. Masyarakat sekarang ini percaya kepada hoax karena itu adalah hal yang menyenangkan. Bagaimana caranya supaya kita tidak terbabit kepada hoax, kepada berita palsu, ajaran palsu? Saudara, pemazmur mengatakan dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Saudara, mengikuti firman Tuhan, mencari Tuhan setiap hari. Itu adalah satu andalan kita untuk melindungi kita daripada penyesatan. Berpegang kepada apa yang Tuhan nyatakan. Saudara, carilah Tuhan. Arahkan kepada wajah Tuhan hidup kita setiap hari. Kita akan selamat.
Selamat malam. Apa kabar saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Tentu saja kita tidak lupa mengangkat puji syukur kepada Tuhan karena telah memberikan kesehatan pada kita masing-masing supaya dapat mengikuti kebaktian pada malam hari ini. Baiklah, untuk memulaikan ibadah Rabu malam kita menyanyikan lagu buka kita terdapat di dalam lagu Sion edisi lengkap nomor 298 dengan judul Selamat di Lengan Yesus. Selamat di lengan Yesus dan di ribaannya, sana aku sentosa dan berbahagia, dengar malaikat nyanyi lagu dari surga. Nama Yesus dipuji di atas laut kaca. Selamat di lengan Yesus dan di ribaannya, sana aku sentosa dan berbahagia. Pada ribaan Tuhan aku akan selamat, meski banyak godaan tiada ku terjerat. Lepaslah dari susah, bebas dari takut, dari segala bahaya aku akan luput. Selamat di lengan Yesus dan di ribaannya, sana aku sentosa dan berbahagia. Lindungi aku Tuhan dari kejahatan, Engkau yang kuharapkan, Engkau batu zaman. Biarlah aku sabar sampai Engkau datang, sampai terbitlah fajar di pantai surga terang. Selamat di lengan Yesus dan di ribaannya, sana aku sentosa dan berbahagia. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang begitu luar biasa yang dapat kami rasakan Tuhan sampai pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah Rabu malam. Kiranya Engkau memberikan kami Roh Kudus agar kami dapat mengerti apa yang pengkhotbah bilang ya Tuhan, sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Irmawati Kamu dari Palu. Gempa dahsyat berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang kawasan Palu dan sekitarnya Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018. Gempa ini menyebabkan gelombang tsunami dan likuifaksi, menyebabkan kerusakan intensif di Provinsi Sulawesi Tengah yang mempengaruhi 1,9 juta orang
yang menewaskan lebih dari 1.948 orang dan melukai 10.679 orang. Diperkirakan 65.733 rumah rusak dan lebih dari 74.444 orang mengungsi. Shalom, nama saya Irmawati Kamu, saya berasal dari Jemaat Tatura. Kesaksian saya pada waktu sebelum gempa terjadi di rumah kami akan dilaksanakan acara Buka Sabat Pemuda atau Evang Pemuda. Jadi sementara kami menunggu teman-teman kami yang mau hadir untuk acara Buka Sabat, kami lagi di dapur mempersiapkan, saya lagi menggoreng, anak-anak saya lagi bantu-bantu masak, ada yang lagi mandi. Nah, kebetulan juga pada saat itu ada 2 orang kemenakan saya yang dari Poso, saya panggil untuk bantu-bantu masak. Akhirnya pada waktu itu yang 2 orang lagi ada dengan anak saya ada di dapur, yang satu lagi kupas pepaya di belakang. Dan pada waktu itu gempa terjadi dan membuat kami terlempar. Saya dalam keadaan hamil, saya hamil 5 bulan. Saya terlempar, saya berjalan waktu setelah menggoreng, saya agak berdiri, saya berjalan, kemudian saya terlempar di dinding, kemudian saya melindungi kandungan saya, langsung saya jongkok begini, langsung saya bersandar di dinding, langsung saya memegang dinding dan saya melihat secara langsung gempa yang berkekuatan 7,4 itu, dia seperti bergelombang begini, sangat kuat dan seperti kita ditada begini, digoyang begini. Dan pada waktu itu saya hanya memegang di dinding saya memegang kuat-kuat dan saya bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Dan saya melihat kejadian yang sangat, menurut saya baru pertama kali saya mengalami, sangat mengerikan sekali. Saya melihat kemanakan saya yang 1 orang yang di dapur lagi kupas pepaya, dia terlempar, kebetulan di belakang rumah kami ada irigasi, dia terlempar di belakang. Saya melihat, oh Tuhan tolong, namanya Putri. Saya bilang, Tuhan tolong Putri. Dia terlempar di got, kemudian saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri tembok yang ada di belakang rumah kami itu, yang tembok mungkin setinggi 5 meter, dia rubuh lalu menimpa si Putri. Dan saya melihat pada waktu itu saya pikir saya sudah mau mati. Oh Tuhan sudah mau datang mungkin. Dan kami saat itu saya berpikir kami sudah mau mati, semua akan mati karena saya melihat goncangan yang begitu kuat, makanan-makanan yang kami masak jatuh semua ke lantai. Dan saya melihat Putri jatuh lalu tertimpa tembok dan saya berteriak, Putri, saya berteriak, Putri, Tuhan pasti tolong Putri, sabar Putri. Tapi di dalam benak saya, di dalam pikiran saya, Putri sudah mati karena dia tertimpa tembok. Putri. Dan saya melihat keajaiban Tuhan setelah gempa yang dahsyat itu berhenti. Kemudian saya mendengar dia bersuara seperti ini, Mama, tolong. Dan saya agak lega, masih ada suara, Putri masih hidup, masih ada suara. Kemudian saya langsung, kebetulan pada waktu itu ada mau buka sabat itu, Stephen ada datang, Stephen juga mau ingin ikut buka acara pemuda bersama-sama dengan kami, dan langsung saya minta tolong, Stephen, tolong ada Putri di bawah. Langsung dia tanya, di bawah mana? Putri ada di bawah tembok, jatuh di irigasi, saya bilang begitu. Langsung Stephen langsung dia bilang, Irma jangan jalan-jalan kemana dulu karena masih ada goyangan berikutnya. Akhirnya dia turun menolong si Putri, karena saya merasa sudah tidak ada goyangan lagi, saya langsung lari keluar. Semua sudah roboh, lemari semua, dan saya mencari jalan untuk keluar. Lari keluar, dan akhirnya saya keluar, saya melihat saya punya anak-anak sudah ada di luar semua. Puji Tuhan mereka selamat. Ada yang kakak masih menggunakan handuk, habis mau ganti pakaian di kamar mandi, mereka lari keluar, dan anak kedua juga saya sudah dapat di luar. Dan akhirnya pada waktu itu kami mendengar gemuruh. Setelah gempa itu ada gemuruh yang sangat dahsyat. Bunyinya seperti gemuruh kencang sekali. Jadi begitu kami melihat ke belakang rumah, kami melihat itu pemandangan yang menjadi putih seperti putih, dan kami berpikir itu ada air
ada air datang, tsunami seperti itu. Dan akhirnya kami lari. Saya tidak bisa menyelamatkan orang tua saya lagi. Orang tua saya ada dalam rumah. Saya panggil, papa, kita lari. Papa, mari kita lari. Karena orang tua saya telinganya, pendengarannya sudah kurang, dia tidak mendengar teriakan saya. Dan akhirnya saya lari. Dengan kami lari menggunakan mobil, kami lari sampai di jalan di depan. Dan akhirnya pada waktu itu kami lewat, banyak sekali orang yang minta tolong. Ada yang anaknya sudah berdarah minta tolong. Tidak ada lagi kami saling menolong karena kami ingin menyelamatkan diri kami masing-masing. Pada waktu itu kami mau jalan di mobil bersama ketua PA. Ketua PA bilang begini, kita belok mana? Di situ ada perempatan, kita bisa terus, bisa belok kiri, kita bisa belok kanan. Pada waktu itu kami bilang, dia tanya, kita belok mana? Karena sudah panik, saya bilang, belok kanan. Akhirnya kami belok ke kanan menuju ke Biro Maru, Sigi Biro Maru. Sampai di sana ternyata jalan di sana rusak. Aspalnya sudah terbelah dan keluar air, tiang listriknya sudah ada yang rubuh, rumah-rumah di sana semua roboh semuanya, sudah rusak semuanya. Dan pada waktu banyak sekali orang yang berteriak, tolong, dan kami tidak bisa menolong. Kemudian kami lari terus, jalan terus, sekuat mobil jalan, akhirnya mobil kandas-kandas, tetapi kami paksa, jalan, kita harus apa? Hindari air, karena kita pikir ada tsunami. Tsunami sudah sampai di tempat kami. Dan kami lari, akhirnya pada waktu itu mobil tidak bisa lagi jalan karena aspal pada waktu itu sudah pecah, sudah terbelah dua, belakang sudah pecah juga terbelah dua, dan kami tidak bisa kemana, maju tidak bisa dan mundur tidak bisa. Akhirnya kami pasrah. Pada waktu itu kami bilang, di sini saja kita berhenti, kita mau buka sahabat, kita berdoa, karena pada waktu itu kita belum buka sahabat kan. Nah, dan waktu itu kami turun dari mobil, kami berdoa, kami buka sahabat, kami minta perlindungan Tuhan, kami sama-sama berangkulan, kami berdoa. Kemudian pada waktu kami berdoa, di depan kami ada sekolah, sekolahnya itu rubuh di depan kami. Aduh Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Kemudian saya bilang, Tuhan hentikan sudah gempa, kami tahu kami salah dan kami sudah mau bertobat Tuhan. Apa yang kami lakukan, dosa-dosa kami lakukan, kami tidak akan lakukan lagi. Pada waktu itu kami sudah berpelukan dan terjadi lagi gempa yang dahsyat. Oh Tuhan, saya sudah berteriak itu, Tuhan lindungi kami Tuhan, ini hari Sabat-Mu Tuhan. Kami ingin berbakti, memuji dan membesarkan nama-Mu, ampuni kami Tuhan. Kami tidak akan melakukan dosa lagi, tetapi apa? Gempa tetap terjadi dan akhirnya pada waktu itu kami di sana sampai jam 10 malam dan gempa sudah mulai reda. Dan pada waktu itu saya bilang sama kami sudah lapar di sana. Kemudian pada waktu itu ada tetangga rumah kami yang lewat, kami bilang, tolong kalau ke rumah bilang sama suami saya kalau ada di rumah, kami ada di sini di tempat situ. Akhirnya kami dijemput satu-satu dan suami saya waktu itu marah. Dia bilang, kenapa kamu lari di sini? Ini adalah pusat gempa. Dan kami tidak tahu kalau ini pusat gempa. Dan akhirnya kami turun satu-satu diantar. Akhirnya kami tidur di luar. Saya tidak mau masuk dalam rumah karena saya begitu trauma. Kemudian kami tidur di jalan pada waktu itu di depan rumah. Dan keesokan harinya karena dibilang lagi mau ada tsunami, hari Sabat katanya mau ada lumpur dan lain-lain sebagainya. Akhirnya kami mengungsi ke Kawatuna. Sampai di Kawatuna kami merasa agak lega karena kami pikir kami jauh dari tsunami ya, dari air laut. Kami sudah ada di ketinggian. Satu hal yang saya mau saksikan di sini adalah bagaimana perlindungan dan pertolongan Tuhan kepada keluarga kami sehingga kami bisa selamat semuanya. Satu hal yang saya tanamkan dalam anak-anak saya adalah hari Sabat itu harga mati untuk kita. Di mana hari Sabat kita tidak boleh kemana-mana. Menjelang buka Sabat kita harus ada di rumah bersama-sama dengan keluarga, kita siap untuk menerima Sabat. Kita tidak boleh di saat menjelang Sabat kita masih bekerja, masih di kantor, masih di mana. Jangan. Saudara-saudara, pengalaman hidup kami mengajarkan kami harus menjelang buka Sabat kita harus ada di rumah. Kita buka Sabat bersama-sama dengan keluarga sehingga kita boleh selamat. Dan perlindungan Tuhan juga dengan keluarga kami sangat luar biasa. Pada waktu itu ketika kami tidak mengikuti
jalan untuk belok kanan, kami belok kiri. Mungkin kami pada waktu itu kami sudah mati semuanya, karena di bagian kiri itu ada lumpur yang bergelombang, kami tidak tahu. Untung kami kami yakin dan percaya pada waktu itu Tuhan melindungi kami, Tuhan menyayangi saya, menyayangi anak-anak saya, dan terlebih Tuhan melindungi saya. Pada waktu sampai sekarang ini janin dalam kandungan saya sehat-sehat. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan itu begitu baik karena Dia masih melindungi umat-umatnya, Dia masih melihat umat-umatnya. Jadi pelajaran berharga untuk kami adalah harga mati. Hari Sabat itu tetap kita harus ada di rumah, menyucikan hari Sabat. Jangan masih ada di kantor atau dimanapun, jangan. Kita harus tetap menjelang buka Sabat, kita berkumpul bersama keluarga, kita buka Sabat, kita menguduskan Sabat bersama-sama dengan keluarga. Sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh BWA Agape Balikpapan dengan judul Layak Jadi Hambamu. Bila aku kerja dengan kasih Tuhan dan
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Beduha. Siapakah yang tergantikan di sana? Dan siapakah yang menggantikan? Kita pada Indonesia, Anda berharga. Sedang di remote control, saudara lihat ini. Ya, saudara harus bangun. Malam itu di sana, Petrus mengusulkan untuk membangun 3 tempat. Rasul Paulus, tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan di mana saja Anda berada pada saat ini. Sungguh kita patut menyampaikan rasa syukur dan terima kasih sebab Ia telah memberkati kita. Bersyukur boleh bertemu kembali dengan saudara pada jam-jam seperti ini. Benar bahwa di zaman ini, di situasi yang sedang kita hadapi ini, maka kita patut lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Betapa tidak, di mana-mana, di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia dan juga di Kalimantan, semua orang pada gelisah, dipenuhi dengan ketakutan sebab situasi yang kita hadapi pada saat ini. Tetapi yang membawa orang lebih menakutkan adalah karena mereka berpikir situasi yang mereka hadapi ini membuat mereka tidak memiliki berbagai kelengkapan, kebutuhan-kebutuhan, dan berbagai keperluan-keperluan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini saya ingin membawa satu pemikiran kita supaya kita dapat merenungkan janji-janji Tuhan yang Ia sudah berikan kepada umat-umatnya. Kepastian janji Tuhan bagi kehidupan umat manusia. Hal ini saya ambil dalam satu kisah yang terdapat dalam firman Tuhan, Markus pasal 6 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-34. Kalau saudara membaca perikop itu, maka kita akan mengerti bahwa peristiwa itu adalah Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Sebelum kita membahas tentang kisah ini, terlebih dahulu perikop ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, didahului oleh kisah kematian Yohanes Pembaptis dan kembalinya para rasul dari tugas mereka masing-masing. Setelah mendengarkan kabar tentang kematian dari Yohanes Pembaptis, Yesus membawa murid-muridnya untuk beristirahat sementara waktu. Bukan dalam arti berhenti bekerja, tetapi beristirahat sementara waktu. Lukas mengatakan bahwa mereka memilih tempat di kota Betsaida di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-10. Ini adalah tempat di mana Petrus, Andreas, dan Filipus berada. Itu adalah sisi barat Danau Galilea. Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi alih-alih mereka menemukan kesendirian mereka, orang banyak mengikuti mereka. Jadi Yesus mengajar mereka. Karena orang-orang banyak memerlukan ajaran yang menguatkan mereka. Siapa tahu Yesus memberikan kebutuhan yang mereka perlukan pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat dari segi pelayanan Yesus Kristus kepada orang 5.000 itu. Markus berkata
Di dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-34. Dan dia keluar dan melihat orang banyak. Lalu dia memiliki belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak ada gembalanya. Dalam kitab Lukas pasal 9 ayat yang ke-11, Lukas berkata, dan ia menyambut mereka dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus sekalipun membutuhkan tempat peristirahatan, tempat yang sunyi untuk mengasingkan dirinya, tetapi ia memilih untuk mengajar orang-orang yang berkumpul pada saat itu. Yohanes mencatat dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-45. Di situ dikatakan, ada tertulis dalam kitab para nabi, dan mereka semua diajar tentang Allah. Setiap orang yang telah mendengar Bapa belajar kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, di dalam pasal 7 ayat yang ke-16 dikatakan, karena itu Yesus menjawab mereka dan berkata, ajaranku bukan dari diriku sendiri. Ini ajaranku berasal dari Bapa yang telah mengutus aku. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa ia melayani mereka? Karena ternyata orang pada saat itu bukan saja membutuhkan pengajaran, tetapi sebagian di antara mereka itu memerlukan kesembuhan ilahi. Matius mencatat dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-14, dan dia keluar dan melihat banyak orang, dia menaruh belas kasihan kepada mereka, menyembuhkan mereka, menyembuhkan orang sakit pada saat itu. Yohanes juga mencatat di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang kedua, Yesus juga menyembuhkan mereka. Lukas pasal 9 ayat 11 mencatat bahwa Yesus juga menyembuhkan beberapa orang yang ada di sana. Dari semua kitab Injil ini, sinopsis ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, mencatat bahwa 5.000 orang yang berkumpul itu, beberapa di antaranya membutuhkan pertolongan Yesus. Bukan saja ajaran yang diajarkan oleh Yesus, tetapi juga karena ada banyak orang yang sakit yang membutuhkan pertolongan kesembuhan. Yohanes 5 ayat yang ke-36. Tetapi kesaksian yang saya berikan ini, ajaran yang diberikan oleh Yesus itu bukan saja tentang pekerjaan-pekerjaannya yang ada di dalam dunia ini. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara-saudara, pekerjaannya yang dibuatnya adalah tentang kerajaan surga. Lalu kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Yang dilakukan oleh murid-muridnya adalah mereka memikirkan, kalau saudara membaca dalam Injil ini, Matius pasal 14 ayat 15, Markus 6 ayat 35, dan Lukas pasal 9 ayat yang ke-12. Murid-muridnya berkata kepada Yesus, aduh Tuhan Yesus, bagaimana orang ini? Ini sudah malam ini. Waktunya kita untuk beristirahat. Suruhlah orang-orang itu pergi untuk mencari penginapan di tempat di sekitar daerah ini. Tetapi Yesus mengatakan, jangan, berilah mereka makanan. Ya, berilah mereka makanan. Orang-orang itu membutuhkan makanan. Orang-orang itu membutuhkan makanan. Solusi yang ditawarkan oleh murid-muridnya kepada Yesus, pergilah, suruh orang itu. Sebab kita tidak memiliki banyak uang untuk menolong mereka, memberi mereka makan sebanyak itu.
Kalaupun kita memiliki uang, maka tidak cukup sekalipun hanya satu potong dibagi terus-menerus kepada orang itu, maka tidaklah cukup untuk memberi mereka makan. Tetapi Yesus katakan, berilah mereka makan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama Yesus bertanya kepada Filipus, di mana mereka akan membeli roti? Yohanes mencatat bahwa Yohanes mencatat bahwa juga memberitahukan kepada Yesus supaya orang-orang itu disuruh untuk membeli makanan. Tetapi Yesus tetap katakan, berilah mereka makanan. Lalu murid-murid pada saat itu, aduh Tuhan, tidak cukup. Sekalipun kita memberikan mereka makan, maka itu tidak cukup. Uang yang kita miliki pun tidak cukup. Begitu banyak orang pada saat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemudian mereka berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, siapa tahu ada yang membawa makanan di antara, adakah makanan di antara kita yang membawa makanan di antara kita? Lalu tiba-tiba saudara-saudara, Yesus melihat kepada murid-muridnya, lalu kepada orang banyak, begitu banyak, saudara-saudara, ia menaruh belas kasihan kepada mereka. Yesus mengendalikan situasi. Ia mendapatkan murid-muridnya berkata, ada 2 ikan dan 5 roti. Lalu setelah itu, Yesus mengatakan kepada mereka, buatlah barisan, buatlah berkumpul orang, supaya mereka duduk dengan tenang. Tetapi apa yang terjadi di sana, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Mereka duduk dan Yesus memulai reaksinya. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yohanes mencatat dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yohanes mencatat bahwa setelah ia memegang makanan yang tersedia itu, maka ia bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Matius, Markus, Lukas mengatakan bahwa ia memandang ke langit dan memberkati makanan itu. Dalam Matius pasal 14 ayat 19, Markus 6 ayat 41, Lukas 9 ayat yang ke-16 mencatat bahwa Yesus menghadapkan wajahnya ke langit dan memohon berkat atas makanan itu. Apa yang terjadi dengan makanan itu? Saudara-saudaraku, Yesus memberi makan sebanyak 5.000 orang ditambah dengan murid-muridnya. Keempat kisah mengatakan bahwa Yesus adalah orang yang memecah-mecahkan sendiri roti itu, termasuk ikan itu, lalu membagi-bagikannya kepada murid-muridnya pada saat itu. Markus dan Matius memberitahukan kita, mereka semua makan sampai kenyang. Mereka makan sampai kenyang. Yohanes juga mencatat bahwa murid-murid pada saat itu mendapati semua orang-orang yang berkumpul itu makan dengan kenyang. Apa yang saya mau katakan kepada saudara? Baru-baru ini kita mengalami banyak peristiwa. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan kita.
mungkin situasi yang kita hadapi ini, yang kita sebut Corona 19 atau COVID-19 telah meresahkan kita semua. Kita sulit mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Tetapi disinilah ujian iman itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seandainya saya berada pada saat itu ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang, saya memastikan diri saya bahwa saya harus percaya kepada Yesus, bahwa Ia sanggup untuk menyediakan kebutuhan yang diperlukan pada saat itu. Maka iman yang sama, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, iman yang sama yang seharusnya kita miliki di zaman sekarang ini, di waktu seperti ini. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidaklah sulit baginya untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita. Tidaklah sulit bagi Tuhan untuk menyediakan perlindungan bagi kita. Tidaklah sulit baginya menyediakan keperluan yang kita butuhkan. Saudara memerlukan keselamatan, Ia pasti akan menyediakan keselamatan. Saudara memerlukan makanan, Yesus Kristus, Tuhan yang sama, akan datang untuk menyediakan makanan kepada saudara. Saudara memerlukan kelepasan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Yesus kasihi pada saat ini. Saudara memerlukan kelepasan dari kuasa penyakit yang datang kepada saudara. Yesus akan datang dan pastikan semuanya ini terjadi bila mana saudara memiliki iman di dalam Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan saja menyediakan kebutuhan pada saat itu sehingga mereka kenyang, akan tetapi Yesus menyediakan lebih dari cukup, melimpah, saudara-saudara, melimpah. Bukan hanya roti saja yang lebih, tetapi termasuk ikan itu juga lebih. Saudara-saudara, Markus mencatat di dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-43, bukan saja roti itu yang kelebihan, tetapi juga ikan itu yang kelebihan. Ini menunjukkan kepada kita beberapa hal, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Yang pertama adalah berkat berkelimpahan bila mana kita memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bersyukur, oh Tuhan, terima kasih berkat-Mu hari ini telah melimpah atas hidupku. Terima kasih Tuhan karena kebutuhan kami hari ini. Terima kasih Tuhan karena keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena saya sanggup untuk mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan atas semua kelepasan dari kuasa penyakit yang Engkau berikan kepada saya pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, turunnya berkat ketika hati kita memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau baik menolong kami hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memberitahukan kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 4 bahwa kecukupan berkat akan diberikan oleh Tuhan jika kita memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari ini adalah Yesus sangat murah hati dan ingin merawat ciptaannya. Murah hati, saudara-saudara. Ia tidak tega melihat kita dalam penderitaan kita. Saudara-saudara, saya tahu bahwa mungkin ada di antara kita yang sedang menonton video ini, memiliki masalah secara khusus
yang mungkin tidak dapat diungkapkan kepada pendeta, kepada tua-tua jemaat, hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Yesus sangat murah hati dan ia siap untuk menolong kita. Matius pasal 10 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Kalau saudara membaca di sana, saudara bisa merasakan bahwa jangankan kepada manusia ciptaannya sendiri, kepada burung pipit saja yang tidak pernah menabur, tidak pernah menanam, saudara-saudara, ia sediakan makanan untuk mereka. Ia sediakan makan untuk mereka. Tetapi yang penting Bapak Ibu Saudara-saudara, pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga yang kita ambil adalah Tuhan rindu kita juga ya tertib. Seandainya pada saat itu saudara-saudara, 5 roti dan 2 ikan pada saat itu, saat Yesus berdoa, lalu kemudian roti itu waktu begitu banyak terkumpul, lalu semua 5.000 orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan makanan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang akan terjadi? Akan kacau. Keteraturan hidup membuat berkat akan melimpah atas hidup kita. Saudara-saudara, Tuhan mau kita hidup teratur. Tuhan mau kita supaya kita teratur dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur kecemasan yang melanda kehidupan setiap umat percaya, umat manusia yang ada di muka bumi ini, termasuk kita yang ada di Kalimantan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan sangat meresahkan. Tapi kita bersyukur umat-umat Tuhan sangat teratur, mengikuti perintah, mengikuti instruksi yang sudah disediakan oleh pemerintah-pemerintah kita. Menuruti perintah-perintah yang sudah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan kita, pimpinan-pimpinan gereja kita, dari General Conference, dari divisi, dari uni, dari daerah, dan dari gembala-gembala setempat. Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga pada saat ini kita diberkati oleh Tuhan. Bukan saja datangnya berkat itu ketika kita hidup dalam menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Berkat itu datang bukan saja ketika Yesus sangat peduli kepada kita, tetapi berkat Tuhan juga akan datang Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara mengikuti semua peraturan yang telah dibuat demi keselamatan kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Allah mau supaya kita diselamatkan. Allah mau datang ke dalam dunia ini bukan untuk supaya dia mencari tempat yang sunyi Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi ia mau datang di antara kita karena ia mau mengajar kita. Ia mau mengajar kita. Kita datang kepadanya karena keperluan-keperluan dan kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan setiap hari. Saudara-saudara, mungkin kebutuhan utama kita adalah makan. Mungkin kebutuhan kita adalah kesembuhan. Mungkin juga kebutuhan kita adalah barang-barang yang lainnya. Mungkin kebutuhan kita adalah pencapaian-pencapaian. Mungkin kebutuhan kita adalah kesuksesan-kesuksesan dalam berbagai hal. Dan berbagai macam yang lainnya yang kita inginkan setiap hari. Tetapi saya mau katakan kepada saudara,
pada hari ini. Semua kebutuhan itu tidak akan pernah datang, saudara-saudara, bila mana saudara tidak datang mencari Yesus Kristus. Pastikan dirimu mencari Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyediakan keselamatan itu kepada saudara. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan kebutuhan itu kepada saudara. Dia datang ke dalam dunia ini menyediakan kepada saudara sukacita, perlindungan, kelepasan dari semua kecemasan yang saudara miliki setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran yang lainnya yang perlu kita ambil, bahwa Yesus tidak mementingkan dirinya. Yesus tidak mau supaya ia pergi dengan teman-temannya untuk mengasingkan dirinya di tempat yang sunyi, hanya untuk menyenangkan dirinya. Tidak, saudara-saudara. Tetapi Yesus pergi ke sana walaupun ada banyak orang yang datang kepadanya, tetapi ia terus melayani mereka. Ia terus mengasihi mereka. Ia terus mencintai mereka. Ia terus melakukan yang terbaik kepada umat-umatnya yang percaya kepada Tuhan. Ayat yang kita sudah baca tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita harus mengerti bahwa Tuhan menyediakan kebutuhan mendasar kita, sekalipun kita berada dalam situasi yang genting, situasi yang mendesak, oleh karena kita percaya kepadanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, arahkanlah hidupmu kepadanya. Percayalah kepada Tuhan bahwa Ia sanggup menolong kita. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita memiliki iman kepadanya. Bersyukur setiap hari kepadanya. Belajar hidup teratur mengikuti peraturan-peraturan yang berasal daripada Allah. Maka pada saat yang sama, Tuhan akan menyediakan kepada kita berkat, bukan saja kebutuhan pada saat ini, tetapi Ia sediakan secara berlimpah. Apakah saudara percaya kepada Yesus Kristus? Saya percaya. Dimanapun Anda berada pada saat ini, saya percaya dengan sungguh-sungguh bahwa saudara mengimani bahwa Yesus siap menyediakan kebutuhan kepada saudara. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, Allah yang sanggup menolong kami dalam berbagai kebutuhan-kebutuhan kami. Engkau telah memberikan satu janji kepada kami pada hari ini, bahwa Engkau adalah sumber kehidupan kami. Kebutuhan-kebutuhan kami akan tercukupkan karena Yesus sendirilah yang menyediakannya kepada kami. Biarlah apa yang kami yakini pada saat ini membawa iman kami semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Kristus Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya, sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan lagi dalam hidup kami. Sebab kami berdoa hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Untuk menutup acara kebaktian kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami sudah berkumpul malam hari ini Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu ini Tuhan, supaya dapat membuat kami menjadi umat-umat yang baik hari makin hari.
Berkati juga keluarga kami dan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jagai dan sertai mereka, berikan kesembuhan Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, semoga itu bagi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih. Sekian acara kebaktian kita pada malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di acara kebaktian Vesper tanggal 3 April 2020 jam 7:30 malam waktu Indonesia Tengah di Facebook dan juga YouTube Hope Channel Borneo. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.